Si Cemong Coak karya Iwo Kafkari dan Iku Nala. Bagian 1. Duel. Cemong lapar, perutnya sudah berkeriuk sejak tadi. Sepanjang siang ia hanya menemukan sepotong kecil kepala ikan. Tidak mengenyangkan, tapi cukup mengganjal perutnya yang semakin kempis. Kemana sekarang? Cemong mengangkat kepalanya. Ia tidak punya banyak teman di sini. Setiap bertemu kucing lain, yang ditemuinya hanya wajah-wajah tak ramah. Si belang ekor pendek akan mendesis galak setiap Cemong mendekat. Ia penunggu tetap bak sampah, jarang mau beranjak, atau Maabu, kucing betina yang pernah menyerangnya tiba-tiba di halaman sebuah rumah. Mungkin karena sedang hamil besar, ia tidak ingin banyak saingan mendapatkan makanan. Kucing-kucing itu hanya ramah kepadanya kalau perut mereka kenyang. Mungkin seperti dirinya, kucing-kucing itu biasa berkelahi hanya untuk mendapatkan sesuatu. Dari kecil Cemong sudah begitu, sejak ia lepas menyusu dan ditinggalkan induknya begitu saja. Cemong menatap berkeliling. Ia harus segera memutuskan tempat pembuangan sampah atau perempuan baik hati yang sering menaruh makanan di halaman rumahnya. Keduanya kadang bukan pilihan. Tempat pengumpulan sampah jadi tempat buruan kucing lain. Mereka sering berkumpul di sana. Kalau ada makanan, tentu sudah mereka habiskan sejak tadi. Cemong memilih berjalan ke rumah sederhana bercat hijau muda. Ternyata tak ada makanan yang tersisa. Mangkuk plastik kecil di teras rumah sudah kosong. Berarti ada kucing lain yang datang lebih dulu dan menghabiskan semuanya. Meow. Cemong memanggil, berharap perempuan tua itu akan mendengar teriakannya dan keluar dengan segenggam makanan. Sampai panggilan ketiga, pintu rumah tidak terbuka. Sudah malam, Cemong mengeluh. Perempuan tua itu pasti sudah tidur. Cemong membalikkan badannya dengan gontai. Wangi apa ini? Embusan angin membawa aroma itu ke hidungnya. Cemong menengadah ke arah rumah di seberangnya. Kakinya sudah berlari tanpa harus diperintah lagi, lalu melompat ke tembok pagar tinggi di depannya. Hap! Ia sudah berada di atas genting sekarang. Tinggal mencari dari mana aroma itu berasal. Tapi tunggu, keraman bersautan membuat langkahnya terhenti. Tidak jauh dari sana, 2 ekor kucing jantan sedang berhadapan. Tubuh mereka melengkung tinggi dengan bulu-bulu yang terangkat. Keduanya memasang wajah sangar. Duel 2 preman kompleks berebut wilayah. Cemong mendengus. Selalu saja seperti itu. Ia belum bergerak melihat situasi. Cemong harus melintasi mereka kalau ingin mendekati sumber aroma. Suara berisik kembali terdengar. Nyalang dan panjang. Cemong melihat si preman berbulu kuning mendekat selangkah sedikit goyah. Kaki depannya sudah lama pincang, tapi wajahnya tetap garang. Beberapa bulan lalu, Cemong melihatnya terserempet motor yang melintas, pincang sampai sekarang. Hush, hush! Teriakan itu terdengar dari dalam rumah. Orang-orang pasti tidak suka dengan suara kucing berisik, pikirnya. Malam-malam pula, mengganggu. 2 preman itu sepertinya tidak terusik. Mereka masih dalam posisi semula, menggeram dan mengeong kencang, siap saling menyerang. Prak! Cemong mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki diseret cepat. Piur! Segayung air mengempas genting. Cipratannya menyebar kemana-mana. Berisik! Cemong terkejut. 2 preman itu juga terkejut. Pemilik rumah rupanya datang dengan seember air. Lelaki berperut tambun itu mendongak ke atas genting dengan wajah murka. Sebelah tangannya tertolak di pinggang, sebelah lagi memegang kayu.
Sesaat kemudian ia kembali membungkuk dan piur. Cemong melotot kaget hingga kakinya mundur selangkah tanpa sadar. Satu gayung air kembali mengguyur ke arah genting. Kali ini lemparan lelaki itu tepat sasaran. Kedua preman tersentak, kaget dan menghentikan teriakan melengking mereka. Air membasahi bulu mereka. Preman pasar berbulu belang mendesis sebelum berkelit dan melompat. Ia kabur dengan cepat ke ujung genting dan memaksa menyelusup ke bawahnya. Suara bergetak terdengar saat tubuh besarnya masuk ke langit-langit rumah. Genting itu retak. Namun pertarungan belum selesai. Cemong tahu itu. Perebutan wilayah tak akan pernah sebentar. Tak ada yang mau mengalah sampai salah satunya lari terbirit-birit. Ia sering menyaksikan itu. Benar saja, si kuning ikut melompat dan mengejar. Kaki pincangnya tidak menyurutkan kecepatan larinya. Wilayah ini area kekuasaannya. Tidak boleh ada kucing lain yang merebutnya. Kruduk-kruduk. Keributan berpindah ke dalam langit-langit rumah. Dari tempatnya berdiri, Cemong mendengar suara tapak kaki berkejaran. Berderap dari satu ujung ke ujung lainnya. Meongan keras terdengar menimpali, diselingi suatu pergumulan hebat. Kruduk-kruduk. Derap kaki kedua preman terdengar kembali. "Pak, kucingnya pindah ke langit-langit." Cemong mendengar suara perempuan menjerit. "Ambil sapu, Bu. Hus, hus, hus." Suara lelaki berperut tambun itu menimpali. Prak, prak. Cemong tersentak. Suara itu keras terdengar. Ia bisa membayangkan kehebohan yang terjadi di rumah itu. Suara sapu lidi yang dipukulkan ke dinding menambah keriuhan. Kedua preman sepertinya semakin menjadi. Tidak ada takutnya sama sekali. Prak, prak, prak. Cemong melengos. Tidak ada untungnya menyaksikan kegaduhan itu. Setidaknya, atap rumah-rumah sudah terbebas dari kedua preman itu, pikirnya senang. Ia bisa melanjutkan pencariannya lebih leluasa. Hidungnya mengendus. Wangi itu tercium lagi. Ia berlari dan melompat ke atap rumah di sebelahnya. Wangi itu berasal dari sana. Hus, hus. Teriakan itu terdengar lagi. Tetapi Cemong sudah tidak peduli. Ia bergegas melanjutkan langkahnya lagi. Lari ke ruang tengah, Pak. Kruduk, kruduk, kruduk. Bruk, prak. Suara keras terdengar seiring kelengkingan marah. Kali ini langkah Cemong terhenti. Ia menoleh ke arah rumah itu. Apalagi yang terjadi sekarang? Ampun, ambrol lagi kan atapnya, suara mengamuk perempuan tadi. Kemarin langit-langit kamar, sekarang ruang tamu. Prak, prak, prak. Meong. Cemong menyeringai. Dua ekor kucing mencelat keluar dari pintu depan yang terbuka. Terbirit-birit kabur menyelamatkan diri. Pertarungan sepertinya usai. Keduanya harus lari dari amukan pemilik rumah. Cemong memalingkan kembali wajahnya, meneruskan langkahnya. Cemong tidak peduli kedua preman itu bertarung. Ia lebih mementingkan bagaimana perutnya bisa terisi malam ini. Beberapa bulan lalu, Cemong melihatnya terserempet motor yang melintas, pincang sampai sekarang. Hush, hush. Teriakan itu terdengar dari dalam rumah. Orang-orang pasti tidak suka dengan suara kucing berisik, pikirnya. Malam-malam pula, mengganggu. Dua preman itu sepertinya tidak terusik. Mereka masih dalam posisi semula, menggeram dan mengeong kencang, siap saling menyerang. Prak! Cemong mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki diseret cepat. Piur! Segayung air mengempas genting. Cipratannya menyebar kemana-mana. Berisik! Cemong terkejut. Dua preman itu juga terkejut. Pemilik rumah rupanya datang dengan seember air. Lelaki berperut tambun itu mendongak ke atas genting dengan wajah murka.
Sebelah tangannya tertolak di pinggang, sebelah lagi memegang kayu. Sesaat kemudian ia kembali membungkuk dan piur. Cemong melotot kaget hingga kakinya mundur selangkah tanpa sadar. Satu gayung air kembali mengguyur ke arah genting. Kali ini lemparan lelaki itu tepat sasaran. Kedua preman tersentak, kaget dan menghentikan teriakan melengking mereka. Air membasahi bulu mereka. Preman pasar berbulu belang mendesis sebelum berkelit dan melompat. Ia kabur dengan cepat ke ujung genting dan memaksa menyelusup ke bawahnya. Suara bergetak terdengar saat tubuh besarnya masuk ke langit-langit rumah. Genting itu retak. Namun pertarungan belum selesai. Cemong tahu itu. Perebutan wilayah tak akan pernah sebentar. Tak ada yang mau mengalah sampai salah satunya lari terbirit-birit. Ia sering menyaksikan itu. Benar saja, si kuning ikut melompat dan mengejar. Kaki pincangnya tidak menyurutkan kecepatan larinya. Wilayah ini area kekuasaannya. Tidak boleh ada kucing lain yang merebutnya. Kruduk-kruduk. Keributan berpindah ke dalam langit-langit rumah. Dari tempatnya berdiri, Cemong mendengar suara tapak kaki berkejaran, berderap dari satu ujung ke ujung lainnya. Meongan keras terdengar menimpali, diselingi suatu pergumulan hebat. Kruduk-kruduk. Derap kaki kedua preman terdengar kembali. "Pak, kucingnya pindah ke langit-langit." Cemong mendengar suara perempuan menjerit. "Ambil sapu, Bu. Hus, hus, hus." Suara lelaki berperut tambun itu menimpali. Prak, prak. Cemong tersentak. Suara itu keras terdengar. Ia bisa membayangkan kehebohan yang terjadi di rumah itu. Suara sapu lidi yang dipukulkan ke dinding menambah keriuhan. Kedua preman sepertinya semakin menjadi. Tidak ada takutnya sama sekali. Prak, prak, prak. Cemong melengos. Tidak ada untungnya menyaksikan kegaduhan itu. Setidaknya, atap rumah-rumah sudah terbebas dari kedua preman itu, pikirnya senang. Ia bisa melanjutkan pencariannya lebih leluasa. Hidungnya mengendus. Wangi itu tercium lagi. Ia berlari dan melompat ke atap rumah di sebelahnya. Wangi itu berasal dari sana. Hus, hus. Teriakan itu terdengar lagi. Tetapi Cemong sudah tidak peduli. Ia bergegas melanjutkan langkahnya lagi. Lari ke ruang tengah, Pak. Kruduk, kruduk, kruduk. Bruk, prak. Suara keras terdengar seiring kelengkingan marah. Kali ini langkah Cemong terhenti. Ia menoleh ke arah rumah itu. Apalagi yang terjadi sekarang? Ampun, ambrol lagi kan atapnya, suara mengamuk perempuan tadi. Kemarin langit-langit kamar, sekarang ruang tamu. Prak, prak, prak. Meong. Cemong menyeringai. 2 ekor kucing mencelat keluar dari pintu depan yang terbuka. Terbirit-birit kabur menyelamatkan diri. Pertarungan sepertinya usai. Keduanya harus lari dari amukan pemilik rumah. Cemong memalingkan kembali wajahnya, meneruskan langkahnya. Cemong tidak peduli kedua preman itu bertarung. Ia lebih mementingkan bagaimana perutnya bisa terisi malam ini.